Oke, sekarang masuk ke blok 6, rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran rumah tangga selama setahun terakhir. Ya, dikit lagi nih. Ini udah menjelang akhir ya. Nah, yang pertama, blok 6, rekapitulasi. Jadi kolomnya ada 4 ya kolomnya ya. Kolom 1 rinciannya, kolom 2 nilai, kolom 3 rincian pengeluaran, kolom 4 nilai dari rincian pengeluaran. Kolom 1 tadi rincian penerimaan ya. Jadi yang didapat itu berapa rekap. Namanya rekapitulasi itu tinggal penjumlahan aja. Nah, penjumlahan, apa yang dijumlahin? Ini dilihat dalam kurungnya. Untuk baris nomor 1, tinggal jumlahin aja blok 5A, baris jumlah kolom, dalam kurung 5 tambah 6 tambah 7. Maksudnya ini kolom 5 ditambah kolom 6 ditambah kolom 7. Ini kita lihat yang nomor 1 ya, penerimaan ya. Coba kita lihat blok 5A itu yang mana sih? Jauh ya, ini di depan nih. Nah, ini dia blok 5A, kolom baris jumlah yang paling bawah. Kolom 5 yang ini ya, yang upah atau gaji dalam bentuk uang. Kolom 6, upah atau gaji dalam bentuk barang jasa. Kolom 7, lembur, honorarium, dan sebagainya. Dijumlahin semua, masukin ke sini. Jauh ya, jadi yang penting tahu ya, itu blok 5A. Masuk ke kolom 2, nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2-nya, lihat aja dalam kurungnya pokoknya ya. Blok 5B, baris jumlah kolom 7. Sudah lihat, salin aja langsung ke sini. Jadi kalau namanya rekapitulasi itu kita tinggal menyalin aja. Blok 5D, baris jumlah kolom 2. Blok 5E, baris jumlah kolom 2 ditambah kolom 3. Blok 5F, baris jumlah kolom 2 ditambah kolom 3. Ya, jadi lihat aja ya, blok mana yang harus disalin. Jelas ya mungkin ya. Sekarang yang pengeluarannya nih. Blok 4.3.3. Nah, dilihat blok 4.3.3, rincian 9, kolom 3 dikali 12. Nah, jadi yang ada di blok 4.3.3, rincian 9, kolom 3 dikali 12 dulu, baru dimasukkan ke kolom 4 yang baris pertama. Jelas ya? Ini pelan-pelan nih. Kemudian yang nomor 2, pendapatan kepemilikan yang dibayar. Disalin aja pokoknya dari blok 5D, baris jumlah kolom 3. Gitu ya. Transfer berjalan selain aset, blok 5E. Transfer modal, blok 5F. Tapi lihat kolomnya, pengeluaran. Oke ya. Blok 5G, jumlah kolom 4. Ya sudah, terus di bawahnya dijumlahkan lagi. Setelah jumlahkan yang bawahnya, yang di bawah kanan itu selisih penerimaan dan pengeluaran. Jumlah kolom 2 dikurang jumlah kolom 4. Ini jumlah yang kolom 2 dikurang jumlah kolom 4. Taruh di paling bawah sebelah kanan, blok 6. Jelas ya? Jadi di blok 6 ini merupakan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran rumah tangga selama setahun terakhir. Selisih antara penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga dapat bernilai positif maupun negatif. Nah, tuh, jadi untuk yang tahun ini agak berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau negatif gimana ya udah nggak apa-apa. Yang penting usahakan sudah tercatat semua ya, sumber penerimaan sama sumber pendapatan. Sekarang kita lanjut ke blok 7. Transaksi keuangan. Nanti sebelumnya biasanya kita bakal lebih ngeh kalau kita sudah nyoba gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba ya. Jadi cobalah dulu satu rumah tangga, terus minta tolong PML-nya atau pengawasnya itu minta tolong periksain gitu. Oke ya. Jadi Bapak Ibu PML tolong periksakan setelah dapat satu atau dua rumah tangga supaya rumah tangga ketiga, 4, 5 dan seterusnya itu teman-teman PCL-nya bisa lancar langsung gitu. Selanjutnya blok 7, transaksi keuangan rumah tangga. Kalau yang tadi ini rekapitulasi, yang ini transaksi keuangannya nih. Lanjut nomor 1,
kolomnya ada 4 sama, nomor 1 rincian penerimaan, kolom 2 itu rupiahnya, kolom 3 itu rincian pengeluarannya, kolom 4 itu nilai pengeluarannya, masing-masing rincian. Sekarang ada keterangannya nih, pada blok mengenai transaksi keuangan, ini kita tidak memisahkan mana uang tunai sebagai tersendiri. Maka perlakuan untuk rincian uang tunai digabung dengan rincian menabung. Jadi kalau misalnya ada uang tunai di dompet, misalnya responden kita tanya, jadi kalau di dompet kira-kira ada berapa rupiah Bu yang di dompet? Misalkan kira-kira ada 300.000, ya udah kita tambahkan di rincian menabung 300.000. Sekarang satu persatu kita bahas. Pengambilan uang tunai dari tabungan, jelas ya. Jadi sebelumnya di sini ada nomor 1 itu ngambil uang tunai dari tabungan. Nomor 1 yang pengeluaran kolom 3 ini menyimpan uang tunai dan menabung. Oke ya. Nah, ketika rumah tangga itu mendapatkan upah atau gaji dalam bentuk uang, ya kan? Upah atau gaji dalam bentuk uang, maka uang tersebut dimasukkan sebagai menabung dulu. Jadi masuk ke kolom 4 nomor 1. Oke ya. Dia dapat gaji 2 juta. Emang gaji itu ya nggak ditabung Mas, langsung dipakai aja. Tapi pada hari itu kan dia pegang uang tunai itu. Jadi menabung dulu dia. 4 juta, 2 juta. Masuk di kolom 4. Terus dibelanjain 2 juta itu habis. Ya udah nomor 1 yang kolom 2-nya sama 2 juta juga gitu. Jadi 0 nantinya. Gitu ya maksudnya. Sama juga misalnya dia panen padi dapat 5 juta. Berarti 5 juta kan itu kan uang. Mau dia uang tunai atau dia masuk ke rekening, itu dianggap ke nomor 1, menyimpan uang tunai dan menabung dulu. Nomor 1 kolom 3. Nilainya di kolom 4. Oke ya. Terus langsung dipakai habis. Ya sudah, kalau habis disamakan nilainya masukkan ke kolom 2. Tapi kalau misalnya dipakai separuh, baru separuh lagi masih di tabungan, ya berarti di kolom 2-nya ya separohnya gitu. Selanjutnya meminjam uang. Nah, di sini rincian 1, seluruh konsumsi pengeluaran rumah tangga yang berasal dari pembelian yang bersumber dari tabungan rumah tangga. Jadi intinya kalau dia ngambil tabungan rumah tangga, masuknya ke nomor 1. Termasuk juga uang tunai serta uang yang diperoleh dari bantuan pihak lain yang telah diberikan kepada rumah tangga. Nah, jadi misalnya pemerintah nih ngasih bantuan BPNT 200.000 per bulan. 12 bulan berarti 200.000 dikali 12, 2.400.000. Kan ngasihnya uang dalam bentuk tabungan. Berarti masuk ke nomor 1 kolom 2. Masuk ke nomor 1 kolom 4. Ya kan, menabung. Terus diambil semua tuh barang tuh habis 200.000, berarti nomor 1 kolom 2-nya sama nilainya segitu juga. Oke ya. Selanjutnya yang nomor 2, meminjam uang. Jelas ya. Meminjam uang. Meminjam uang. Oke. Nomor 3, menerima pembayaran kredit barang. Jadi si rumah tangga ini, salah satu anggota rumah tangganya itu punya usaha ngereditin barang. Orang-orang yang kredit barang ke dia setahun terakhir masuknya ke kolom 3, kolom 2 rincian 3. Jelas ya. Menerima pembayaran kredit barang. Terus nomor 4, kredit barang. Jadi si ART inilah yang kredit barang. Masuknya ke nomor 4. Tapi yang masuk di sini bukan bulanannya, tapi nilai rupiahnya. Oke ya, nilai total si harga itu. Misalnya nih, responden ini beli motornya harga 15 juta. Dia ngeredit tuh sebulannya 400.000 misalnya. Yang masuk di kolom 2 nomor 4 itu harga 15 jutanya. Oke ya, bukan cicilan per bulannya.
Nomor 5 lainnya pengembalian piutang atau menggadaikan barang. Nah, kalau gadein barang masuknya ke nomor 5, nilai uangnya yang dia dapat. Jelas ya? Dapat arisan masuknya nomor 5. Dapat arisannya ya, masuknya nomor 5. Dapat arisan karpet misalkan, dapat arisan ambal, arisan spray, masuknya di nomor 5. Dirupiahkan kira-kira berapa nilai rupiahnya. Jelas ya? Bawahnya lagi jumlah. Jumlah tinggal dijumlahin aja dari atas nomor 1 sampai nomor 5 untuk kolom 2. Selanjutnya, sekarang yang pengeluarannya nih. Untuk menabung, menyimpan uang tunai dan menabungnya tadi ya. Jadi uang tunai yang ada di dompet masuk ke nomor 1 kolom 4. Terus dia dapat gaji 5 juta masuk ke nomor 1 kolom 4. Walaupun nantinya habis ya udah. Dia jual karet dapat 2 juta ya udah masuk nomor 1 kolom 4. Jelas ya? Terus yang nomor 2 membayar hutang. Jelas ya, membayar hutang ya. Membayar hutang ini bukan kredit barang, jadi hutang. Nilai cicilan utang atau utang yang dibayarkan oleh rumah tangga kepada lembaga keuangan berupa bank, koperasi, atau badan lain maupun perorangan. Jadi bukan karena kredit barang, tapi dia karena minjem uang kalau hutang ya. Jadi misalnya nih si rumah tangga responden ini ngajuin kur dapat 25 juta. Dia bayar hutang, bayar cicilannya itu sebulan misalnya 700.000. Setahun yang lalu rutin 12 bulan. Berarti 700.000 dikali 12. Itu membayar hutang. Dia minjem uang 50.000 misalkan. Nah, uang 50.000-nya itu masuk dulu di menabung. Kayak uang 50.000-nya masuk dulu di menabung. Terus keluar lagi di nomor 1 yang kolom 2. Oke ya, 50.000 minjem uang ke teman nih. Berarti 50.000 itu, atau jangan 50.000 lah, sedikit ya misalnya. Misalnya 500.000 minjem ke saudara. Berarti 500.000 masuk dulu di kolom 4, nomor 1. Terus 500.000 itu yang langsung dibeliin sembako. Berarti masuk di kolom 2, 500.000 juga. Nomor 1 ya. Nah, terus kan dia utang. Dia meminjam uang, berarti masuk di nomor kolom 2, nomor 2, meminjam uang. Terus setahun yang lalu udah lunas, sudah dibayar langsung sebulan kemudian, berarti nomor 2, kolom 4, itu sama 500.000 juga. Tuh. Jelas lah ya, minjem uang, bayar utang, ini satu kesatuan. Terus kalau terimanya uang cash, itu masuk dulu di menabung, terus keluar lagi di pengambilan uang tunai dan tabungan. Selanjutnya memberikan kredit barang. Jadi beda nih sama sebelumnya. Kalau sebelumnya ini menerima pembayaran kredit barang. Menerima pembayaran kredit barang ini kan berarti dia nerima tuh dari orang kreditannya. Kalau di sini nomor 3 kolom 4 ini dia memberikan kredit barang. Kredit barang itu nilainya berapa? 2 juta. Dia kasih ke orang kreditin. Berarti masuk di kolom 4 nomor 3 menerima kredit barang. Sebenarnya tanyain aja lah rinciannya ini. Ngasih kredit barang enggak Bu, Pak? Atau adiknya atau mamasnya? Enggak Mas. Ya udah, nggak usah diisi, nggak usah diapa-apain. Selanjutnya nomor 4. Membayar kredit barang. Nah, nomor 4 ini dia bayar kredit barang. Cicilannya, kreditannya itu dia bayar. Si responden ini ada barang yang dia bayarnya kredit, yang motor tadi. Kalau sebelumnya itu nilai motornya, kalau yang ini nilai cicilannya per bulan. Jadi barang yang dia bayar kredit cicilan per bulan itu masuk di kolom 4 nomor 4. Sekarang nomor 5, minjamkan uang, menebus barang gadaian, bayar arisan. Jelas ya? Jadi uangnya dia keluarkan rincian pengeluaran. Berarti uangnya dia keluarin.
transaksi keuangan yang keluar. Nebus barang gadaian, berarti uang dia keluar kan, nebus barang gadaian. Kalau tadi penerimaan, rincian penerimaan menggadaikan barang, kan dia gadein barang, terus dia dapat uang, berarti dia penerimaan. Oke ya, ini nebus barang yang nomor 5. Atau meminjamkan uang, orang minjem uang ke responden, ada enggak setahun terakhir? Ada, udah dibayar hutangnya belum? Kalau udah dibayar hutangnya, masuk ke nomor 5, rincian 2, pengembalian piutang. Pengembalian piutang di sini, ini maksudnya orang bayar hutang ke responden. Bayar arisan, jelas ya. Bayar arisan sehari 5.000 misalnya. Ya udah setahun kira-kira berapa, Bu? Ya 5.000 setahun itu paling cuma 5 bulan katanya. Ya udah 5.000 kali 30 kali 5. Jadi kalau hitungannya bulan kita ambil rata-rata saja itu kali 30 gitu ya. Kalau satu minggu 7 hari, satu bulan itu 4 minggu. Oh enggak, sorry. Satu minggu 7 hari, satu bulan itu 30 hari. Jadi kalau misalkan dia bilangnya mingguan, dibagi 7 dulu, kemudian dikali 30, jadilah dia angka sebulan. Jelas ya? Selanjutnya jumlah bawahnya, tinggal jumlahin atas sampai bawah. Di bawahnya lagi selisihnya. Yang kolom 2 jumlah dikurangin kolom 4 jumlah. Maksudnya, masukin di selisih transaksi keuangan. Nilainya gimana? Harus sama enggak dengan yang di atas? Informasinya kemarin itu diusahakan sebisa mungkin sama, atau ya kalaupun beda, bedanya. Gitu ya. Ini oke, sampai di sini sudah selesai materi kita blok 5 sampai blok 7. Selanjutnya kalau misalnya ada keterangan-keterangan yang penting, minta tolong dicatat di bagian belakang blok catatan. Oke ya. Jadi di bagian belakang itu ada blok catatan, itu untuk mencatat fenomena-fenomena penting. Jadi terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.